Melia, ada pertanyaan yang lain? Ya, Bu. Ini dari Bunda Amar. Izin bertanya, Bu Mengve, untuk anak autis yang belum verbal dan aktif, apakah sudah boleh di playgroup-kan? Atau mungkin ada kriteria anak yang baru boleh disekolahkan bagaimana? Belum verbal dan aktif ya? Ya, Ya, itu untuk pertanyaan ke siapa? Mungkin ada ibu-ibu ini yang mungkin spesial. Nggak ada untuk ke siapa ya? tidak ada, Bu. Mungkin bisa saya bantu jawab. Kalau kita menitipkan anak kita di satu komunitas, ya salah satunya sekolah, kita pasti punya target kan. Nggak cuman, oke, target kita kalau dia bisa mengambil informasi dari sekolah, itu kayaknya terlalu tinggi ya. Tapi kalau mungkin targetnya itu membuat dia terbiasa untuk menjadi bagian dari satu grup. Nah, untuk anak-anak sekelas itu kan seperti satu grup. Kalau gurunya bilang, ayo ambil tasnya sekarang waktunya makan. Mereka semua ambil tasnya dan membuka dan mulai makan. Nah itu membuat dia punya persepsi bahwa saya bagian dari grup ini. Jadi apa yang dilakukan temannya, saya juga akan melakukannya. Nah itu yang bisa didapat di sekolah. Yang maksud saya itu target yang masuk akal untuk anak kita. Tetapi kalau dalam keadaan dia hiperaktif dan belum verbal, kalau belum verbal itu nggak apa-apa, asal dia mungkin bisa communication non-verbal, komunikasinya non-verbal, mungkin dengan gambar. Ya. Jadi komunikasi itu harus ada. Kalau nggak ada, bagaimana kita ke dianya? Nah, dianya ke kita. Nanti dia minta sesuatu yang kita nggak ngerti, dia sebenarnya mau minta apa. Nah, itu kendala itu harus dipecahkan dulu supaya anak kita sewaktu ada di sekolah problem itu nggak jadi problem, karena itu akan jadi problem setiap hari. Gurunya pun bingung, apalagi gurunya harus take care semua berapa anak ya dalam sekelas. Kalau dia punya shadow di kelas mungkin masih bisa. Nah, juga hiperaktifnya kan juga jadi problem bagi guru yang mengajar di sana dan juga untuk anak-anak yang lain. Nah, padahal hiperaktif ini kan bisa, perilaku ini bisa dilakukan, bisa dibantu dengan penggunaan enzim atau suplemen-suplemen yang diberikan oleh dokter Ali. Kenapa nggak melakukan itu dulu? Anaknya tenang, terus komunikasinya harus di apa dijalankan programnya. Kalau anaknya belum ngomong, jangan nggak apa-apa kita pakai gambar. Asal dia bisa, dia mau minta jeruk, dia bisa ambil gambar jeruk terus dikasih ke kita. Nah itu kita nggak kita akhirnya menyelamatkan satu case dari dia marah-marah karena dia mau minta jeruk mungkin, atau dia pulangnya pengen kemana. Nah, komunikasi ini sangat penting. Nah waktu itu saya kalau kita nggak tahu apa yang dia minta, dia pun berhak marah. Ya, karena dia gimana ya? Kalau kita nggak buatkan jalan, kenapa komunikasi nanti walaupun dengan gambar, akhirnya pun nanti kalau dia bisa ngomong, gambar ini bisa dihilangkan. Nggak mungkin, nggak harus dependen terhadap gambar. Jadi pada waktu memberikan pakai gambar, anak ini pun juga dipaksa untuk bicara, walaupun mungkin dia minta mangga, minta apa mangga. Nah kita masih membuat satu input stimulasi dari auditorinya, bukan cuma kita terima gambarnya terus kita oke, mangga aku kasih mangga, tapi kita masih memberi, oh kamu mau minta mangga, jadi mangga, oh ini mangganya, jadi itu masih stimulasi bagi anak untuk mendengar walaupun dia masih belum ngomong, tapi itu membentuk kosakata yang mungkin masih reseptif, dia masih belum bisa ngomong. Jadi jangan, karena banyak orang tua yang kalau nanti anak saya berbicara melalui gambar, akhirnya anak saya nanti nggak akan ngomong. Enggak, karena kita ngomong dengan gambar pun kita masih membahasakannya dalam bentuk verbal. Itu. Oke, mungkin kalau saran saya,
diberesin perilakunya dulu, dia tenang. Komunikasi sedikit-sedikit, komunikasi sehari-hari sudah harus terbentuk walaupun itu non-verbal. Jadi tidak membuat kacau, tidak membuat masalah kalau dia marah-marah di kelas hanya karena dia tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkannya. Itu. Oke, saran saya. Masih ada lagi nggak, Melia? Ada Bu yang itu menyambung dari pertanyaan yang tadi. Tadi kan dengan terapi suplemen apa progresnya? Setelah itu tanya lagi, apakah setelah terapi Bicom progresnya lebih meningkat? Bu Ati Untuk ya? Bu Ati, iya Bu. Silakan dijawab. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini agak-agak unik ini. Mungkin kalau untuk kasus anak yang ringan, saya katakan ringan itu progresnya itu nampak. Kalau saya jujur saja berapa kali ketemu sama dokter Ali sampai memperlihatkan kita bahas bersama, kita diskusi bersama tentang hasil asirannya Aldi itu secara naluri dulu betul kita terima bahwa kasus Aldi ini berat. Namun beratnya bukan berarti bahwa tidak mampu diselesaikan karena kita bisa dapat simpulan bahwa ini karena dominan alergi. Jadi karena dominan alergi. Jadi dari situ dengan suplementasi mulai progres. Tapi seperti yang dikatakan oleh ibu-ibu sebelumnya bahwa ada roller coaster daripada anak-anak ini. Nah, saya dulu malah pernah saya overdosis tentang simbio. Karena dulu di seminar Dokter Ali bilang bahwa untuk membenahi perilaku itu berarti dosis simbionya diperhatikan. Saya dengan ambisi menaikkan suplemen. Nanti seminar berikutnya disampaikan bahwa simbio itu kan bakteri, dia adalah organisme, dia akan memakan bakterinya. Akhirnya bermasalah juga kan, jadi racunnya banyak juga jadinya. Nah, disdiagnosis lagi jadinya. Jadi saya setelah mempelajari semua, terus teringat dengan seminarnya Ibu Mingpe dulu, waktu seminar pertama tentang toilet training, yang mengatakan bahwa pada saat anak-anak itu terapi, berarti harus nyaman di kita, di ibunya, dan nyaman di anak. Waktu itu saya mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya bisa nyaman di saat sudah tidak ada yang dimasak, sembako sudah menipis, cucian menumpuk, setrikaan menumpuk, kepala mumet, ya. Terus Aldi harus kita paksa untuk terapi. Jadi ya tidak akan terjadi komunikasi yang bagus lah. Jadi di situ saya terus belajar. Saya belajar waktu itu saya pernah diperkenalkan tentang human design. Ini agak sedikit menyimpang dulu ya sebelum kita bahas suplementasi. Saya belajar tentang human design. Pantas dulu ada satu kata bahwa anak orang tua yang diberi anak spesial itu akan bebas hisap, akan dijamin masuk surga dengan bebas hisap dari Tuhan. Nah, tidak mungkin kata Tuhan seperti itu. Tidak ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jadi saya dapat simpulkan bahwa untuk apapun yang kita lakukan, anak itu spesial nih, dia mendapat perlakuan khusus atau kita kategorikan bahwa anak itu sakit. Sebenarnya yang jauh lebih sakit itu kita. Dalam hal ini begini, kita harus berbenah diri dulu. Bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana mengendalikan emosi marah, emosi sedih, emosi egois, itu dulu yang harus bisa dikendalikan. Jadi kita istilahnya kalau di dalam shadow work itu diistilahkan bahwa bertumbuh dengan penuh kesadaran, kembali ke hakikat manusia sesungguhnya. Jadi roller coasternya itu sebenarnya bukan dari suplemennya, tetapi itulah gambaran dari peta kesadaranmu tentang bagaimana mengasuh ini anak. Jadi saya melihatnya begitu. Jadi untuk suplementasi misalnya itu tinggal kita jangan sepenuhnya dipermasalahkan itu di suplementasi. Misalnya begini, kita sudah temukan dosis anak kita yang realnya itu adalah di enzim 33 misalnya setiap makan 3 snack 2 misalnya. Itu tidak menjamin bahwa dia tidak akan regres. Di saat Anda galau, itu padahal sudah dosis yang tepat loh menurut kita. Setelah kita mati dengan dia dinaikkan dan diturunkan, inilah nilai mix yang tepat untuk dia. Tapi bukan berarti bahwa dia akan regres. Jadi jangan takut dengan regres.
Jadi itulah gambaran roller coaster. Jadi saya melihatnya sekarang Aldi, karena saya tahu bahwa Aldi butuh perjuangan yang lebih lagi. Saya itu, kapan Aldi ngacau, berarti itulah gambaran hatiku. Oh iya, memang saya lagi saya lagi tidak saya lagi tidak total, lagi tidak kesadaran diri saya sebagai berhakiki itu ya, itu masih labil. Ya, begitu juga nanti pada saat misalnya saya khawatirkan itu pada saat anak kita mulai misalnya dari skala ATEK-nya tadinya 93 nanti turun jadi 40 atau 30, nanti takutnya akan terjadi roller coaster lagi, akan terjadi regres lagi, karena rasa akunya, bangganya kan akan mulai nompak bahwa ini semua karena perjuanganku. Kita tidak tahu bahwa ada sebenarnya yang Maha Memberi kan. Nah, jadi kata Dokter Ali betul, selesaikan karma dulu lah. Kata dokter, selesaikan karma dulu lah. Jadi bukan berarti semuanya itu di suplemen betul, ada suplementasi antara suplemen sama Bikom itu ada. Terus perkembangannya adalah karena kadang-kadang setiap anak kan beda, pada saat dia suplementasi terus langsung Bikom. Kayak Aldi dulu bagus pada saat dia terapi jarak jauh, tadinya dia lagi ada hiperaktif, setelah di terapi jarak jauh 1 kali bangun tidur langsung anteng ambil jagung di meja makan, terus makan di teras. Saya kaget ada apa, ternyata di terapi jarak jauh setelah buka WA. Tapi besoknya ngacau. Nah, biasanya ngacau. Jadi kalau seandainya kita jadikan itu parameter, besoknya dia ngacau, tidak mau tidur, mengamuk terus, tantrum terus. Nah, tapi kan paling tidak pada saat seperti itu kita sudah bisa telepon admin. Anak saya posisi begini, jadi dengan Bikom jarak jauh bisa ditenangkan meskipun ada ESO. Itu enaknya kalau kita sudah ada Bikom dibanding dengan suplementasi. Iya, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Iya, terima kasih Bu Mimpe. Mungkin saya tambahkan di sini, mungkin Ibu ini pengen tahu kalau mamanya suplementasi itu apa aja kemajuannya, kalau Bikom apa aja kemajuannya. Memang ada banyak hal, 2 hal itu tidak bisa saling menggantikan. Karena kalau apa yang dibenarkan oleh suplementasi itu ada juga yang nggak bisa, makanya kalau aku suplementasi aja, saya Bikom aja, itu nggak bisa saling menggantikan, dua-duanya harus ada. Karena seperti di Bikom, kalau umpamanya ada untuk hormonal gitu ya, itu harus pakai Bikom, nggak bisa pakai suplementasi. Nah itu ada itu ada banyak kasus yang kadang-kadang orang tua kan pengen ini, udah saya suplementasi. Tetapi kalau umpamanya kita punya keterbatasan, lakukan suplementasi dulu, nggak usah Bikom. Nah, situ selalu kan kita juga nggak minta, harus suplementasi ada Bikom. Kalau ada keterbatasan, suplementasi dulu. Nah, kalau ada setelah suplementasi, kalau Anda melakukan dengan benar, pasti ada perubahan di anaknya. Nah, kalau mamanya pada waktu itu Bikom dengan suplementasi, nah itu lebih bagus. Tapi ada juga orang tua yang saya tahu nggak suplemen, dia cuma Bikom aja. Nah, saya juga kebetulan saya belum ngomong sama orang tuanya. Kadang-kadang kalau seperti itu kemajuan anak itu nggak kayak orang kecepatan 50 kalau pakai suplemen. Kalau suplemen plus Bikom 100, saya milih yang mana? Nah, itu yang kira-kira seperti itu. Jadi orang tua ini saya tahu arah pertanyaan orang tua ibu ini, jadi mereka pengen tahu apa sih yang dibantu oleh suplementasi, apa yang dibantu oleh Bikom. Mungkin kalau ikut seminarnya Dokter Ali itu akan jelas di sana, lebih jelas. Cuman ini kan yang untuk ibu yang benar-benar yang merasakan sendiri. Jadi kan dikonfirm gitu, reconfirm bagaimana, apakah sesuai seperti itu gitu. Ya, oke, terima kasih Bu Ati. Sekali lagi untuk Melia, ada lagi nggak pertanyaan? Masih ada, Bu. Oh, masih. Tapi ini juga secara umum sih.
Ya, Mungkin saya mau tanya, apakah pola asuh yang kasar seperti suka pukul dan bentak-bentak bisa membuat anak menjadi ASD? Dan anak dengan pola asuh seperti itu, apakah perlu melakukan healing ke psikolog dengan tujuan agar anaknya mengampuni orang tuanya? wah, itu pertanyaan yang keluar dari ini ya. Kalau saya itu melihat kalau kita membentak anak, memukul anak, artinya pesannya apa ke anak? Berarti itu hal yang nggak apa-apa dilakukan karena orang tua melakukan itu terhadap kita. Jadi merasa, oh kalau saya sering dipukul, oh berarti saya memukul orang lain itu nggak apa-apa. Kalau saya sering dibentak-bentak, dimarah-marahin, berarti saya marah-marah sama orang lain juga nggak apa-apa. Itu aja pesannya. Jadi akhirnya kan dia jadi salah ya, salah menerima suatu pesan. Nah itu yang harus dikoreksi. Mungkin kalau anaknya masih bisa diajak, mungkin bicara, ya kita semua kan menjadi orang tua juga nggak 100% perfect karena mungkin ada suatu kesalahan. Dan kita perbaikin dengan anak, kita ngomong yang pelan-pelan, ya memang jangan mengharapkan semalam anak ini berubah karena kita membentuk anak ini sudah mungkin bertahun-tahun seperti itu, jadi butuh kesabaran untuk oke, kalau kita anaknya masih seperti itu ya dikasih tahu lagi, dikasih tahu pengertian lagi. Kita kan dikasih mulut oleh Tuhan, nggak mungkin jebol kok. Jadi kalau anak kita butuh 100 kali ngomong, ya aku lakukan 100 kali. So what lah, sambil tersenyum. Ya, kalau kita butuh 100 kali sambil kita merasa hati kita nggak enak gitu, oh, saya udah ngomong loh, kenapa dia nggak ngerti-ngerti? Kalau kita ngomong, ya berarti anaknya masih belum mengerti. Mungkin kita pakai cara lain. Mungkin kalau lihat ada peristiwa. Nah, seperti itu, Kak. Kalau lihat itu orangnya marah-marah, Kakak seneng nggak? Nggak seneng lihat orang marah. Jadi kita kan caranya macam-macam, bukan kita ngomong ke anak langsung. Bisa juga kalau kita lihat ada orang bertengkar. Loh, kalau bertengkar marah, seneng nggak lihatnya? Yang orang yang marah pun juga nggak seneng, yang dimarahin juga nggak seneng. Nah, kalau bisa pakai cara lain yang lebih nice, lebih enak, ya kenapa tidak gitu loh. Ya itu memang satu proses. Kita pun kan juga suka ini ya, tapi paling sedikit itu mengurangi lah. Kalau kita ngajar itu jangan cuma teori dari mulut kita ya. Kadang-kadang kita lihat dari apa-apa yang ada di depan kita. Umpamanya papanya marah sama adiknya. No, seperti itu. Papa sedang apa? Marah. Nah, papa marah itu, papa seneng nggak? Nggak seneng. Yang dimarahin adiknya, ya tambah nggak seneng. Jadi kita nggak boleh, kita pun jadi contoh ya. Tapi kalau hal itu terjadi, ya papa marah, mungkin sekarang papa lagi capek. Ya oke, kita ngomong jangan. Jadi dari peristiwa sehari-hari aja kita itu anunya, nggak usah kita cari apa-apa kalau kebetulan ada di TV. Itu kan anak-anaknya suka lihat TV kan bisa kita lihat tuh itu gimana. Jadi anak-anak kalau lihat TV itu memangnya enaknya di temenin supaya kalau ada info-info yang kita perlu sampaikan ke dia tuh bisa langsung tersampaikan. Kalau untuk ke psikolog, ya itu ada bagusnya karena psikolog itu yang ahlinya lah. Tapi yang setahu saya untuk terapinya, ya psikolog mungkin bisa. Kalau anaknya bisa berbicara, mungkin harus dikasih pengertian dan itu sesinya nggak bisa satu kali, harus berkali-kali. Oke, Melia, mungkin itu jawaban saya.